Kita lanjutkan pada sesi ini yaitu communicating TNA result. Bagaimana mengkomunikasikan hasil TNA. Jadi kalau misalnya contoh dari hasil TNA dikomunikasikan dalam bentuk tabel seperti ini, kita sudah punya lengkap ya. Semua departemen sudah tercakup di sini, barulah ini menjadi bahan kita untuk mengkomunikasikan pelatihan apa yang memang diperlukan di setiap departemen. Hasil TNA biasanya didokumentasikan dalam bentuk laporan lengkap dan isi laporannya umumnya adalah pertama TNA metodologi, bagaimana sih proses TNA dilakukan. Ya, karena nanti akan terlihat tingkat akurasinya, ketepatannya, kesalahannya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, laporan juga akan menjelaskan mengenai expected kompetensi. Jadi skill, knowledge, attitude apa saja yang diharapkan ingin dicapai. Lalu juga tercakup di sana current kompetensi level, dan yang terakhir adalah training recommendation. Dalam mengkomunikasikan TNA, kita nanti akan menyusun yang namanya training guidance, yang nanti akan disebarkan, didistribusikan kepada all departemen, supaya organisasi tahu ada training apa saja yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan bawahan mereka. Dalam training guidance, tentunya kita biasanya harus tahu dulu. Ya, pertama ada dua. Yang pertama adalah leveling training course. Apakah training ini masuk kelompok basic, dasar, atau level 1, ya, atau level 2, bahkan sampai level 3. Ya. Lalu juga kita harus tahu dulu tingkat kepentingannya training tersebut atau training priority-nya. Bisa masuk kelompok mandatory, nah ini yang paling penting karena setiap orang dalam organisasi wajib dan harus memiliki atau mengikuti pelatihan tersebut. Di sini ada kelompok yang juga masuk dalam A priority, yaitu biasanya pelatihan-pelatihan dibutuhkan spesifik di departemen tertentu. Jadi produksi ya butuh pelatihan produksi, keuangan butuh pelatihan keuangan, itu A priority. Lalu yang B priority ini terkaitan dengan produktif yang sifatnya lebih kepada personal untuk memperlancar, untuk meningkatkan keterampilan individu seseorang. Contoh misalnya kemampuan komunikasi atau kemampuan kepemimpinan, itu biasanya masuk dalam kelompok B priority. Sedangkan yang C priority adalah pengetahuan yang sifatnya additional atau tambahan yang diperlukan untuk orang itu bisa berinteraksi dengan departemen atau unit yang lain, pengetahuan tambahan. Nah, berikutnya kita akan berfokus kepada bagaimana kita mengkomunikasikan satu bentuk pelatihan yang clear dan jelas sehingga setiap orang dapat tahu kebutuhannya apa. Jadi sebagai contoh, saya pakai satu penjelasan, satu pelatihan ya. Ada pelatihan disebut corporate culture. Pertama, kita harus clear dulu objektifnya apa. Di sini dikatakan, peserta mampu memahami mengenai budaya kerja, visi misi organisasi, dan bagaimana cara mengimplementasikan ke dalam atau kerja. Harus jelas. Lalu yang kedua, ada key point. Nah, key point ini bicara tentang poin-poin apa saja ya yang akan termasuk dalam penjelasan mengenai sasaran objektif yang diharapkan tadi. Lalu ada juga di sini metode, ada in-class, internalisasi, group discussion, presentasi, dan lain sebagainya. Lalu tools apa saja yang harus dipersiapkan, flip chart, post-it, dan lain sebagainya. Lalu juga dijelaskan mengenai durasi. Berapa jam? 7 jam cukup efektif, 2 jam, 4 jam, atau harus 2 hari, dan lain sebagainya. Ini juga ada evaluasi, ya. Evaluasi mengacu kepada metode evaluasi Kirkpatrick level berapa? Level 1, level 2, level 3, level 4, misalnya gitu kan ya. Lalu juga di sini perlu ada post and pre-training. Lalu ada training evaluasi dan lain sebagainya. Lalu coach dibutuhkan atau tidak? After pelatihan, oh tidak dibutuhkan atau mungkin dibutuhkan, ya assignment. Lalu mereka apakah diminta untuk presentasi? Oh ya, kalau tidak perlu dituliskan. Jadi ini adalah satu model ya bagaimana training itu bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing departemen. Berikutnya saya akan jelaskan seperti apa program yang nanti kita sampaikan melalui
informasi di internal perusahaan. Misalnya contoh dalam basic training. Basic training di sini terdapat 4 macam judul pelatihan. Corporate culture, building motivation at work, mutual trust and respect, dan building great teamwork. Ini contoh ya, masing-masing sudah ada objektifnya. Lalu nanti kita bagi ke dalam level jabatan. Ya, kebetulan saya gunakan 3 level jabatan ya, level staff, team leader, group leader, sampai ke assistant manager, manager, dan senior manager. Ya. Masing-masing sudah ada berapa jumlah peserta yang harus diikutkan, berapa durasinya, berapa evaluasi di level apa, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti ini sebagai alat untuk kita mengkomunikasikan. Baik, next berikutnya saya akan jelaskan mengenai priority. Ya, kalau di sini contoh ya, di training level 1, ini ada kurang lebih beberapa jenis pelatihannya, time management, ya, happiness value, dan lain sebagainya. Lalu di sini ditentukan untuk level staff, oh ternyata training ini adalah training di level A. Hanya khusus digunakan untuk departemen tertentu, misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk level assistant manager, ternyata bukan level A. Ini hanya sebagai additional training time management. Ya, makanya disebut sebagai training yang masuk kelompok C. Ya. Sedangkan yang harassment ya and attitude di sini menyebutkan bahwa semua harus masuk kelompok mandatory. Jadi training HNA ini diwajibkan untuk seluruh karyawan tanpa syarat dari mulai level bawah sampai level atas. Demikian juga di happiness value, ternyata ini hanya sebagai training level C priority-nya. Jadi yang jika dimungkinkan dan ada waktu, silakan dilakukan. Tapi jika tidak perlu menjadi pelatihan yang spesifik dan khusus di setiap departemen. Nah, inilah kurang lebih gambaran beberapa yang kita bisa lakukan dalam konteks setelah TNA jadi, bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada organisasi. Baik, terima kasih. Saya Sumanto dari INDLC. Sampai jumpa.